Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ariska Nila. Saya dari Stikes Mucis Ciamis. Saya akan melaksanakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil atau ANC. Info konsen terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Benar dengan Ibu Tria? Saya Dena Ariesta, yang dinas siang hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki Ibu ya Bu. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah Ibu ada kelainan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Pertama, mempersiapkan alat terlebih dahulu. Ada tensian untuk mengukur tanda-tanda vital, tensian, kemudian pengukuran suhu, kemudian ada nanti stetoskop, terus ada untuk memeriksa DJJ-nya, ini monoaural. Kemudian ada replay kamar, terus ada penline, dan ada jelly, ada bengkok. Untuk tahap kerja yang pertama itu menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien dan mengukur suhu agar suhu tubuh pasien normal. Kemudian langsung mencuci tangan. Kemudian memakai sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, kemudian yang pertama mengukur tanda-tanda vital dulu. Misalkan ditensi, sesudah ditensi, kemudian diukur suhu. Diukur suhu. Kemudian tensinya misalnya 120/80, kemudian suhunya 36,5. Setelah itu langsung ke pemeriksaan fisik. Yang pertama itu diperiksa bagian kepala terlebih dahulu, diinspeksi apakah bersih atau tidak, apakah ada lesi atau tidak. Ibu maaf ya. Kemudian dipalpasi apakah ada krepitasi atau tidak. Kemudian apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian turun pada bagian wajah. Pada bagian wajah dilihat apakah ada wajah ibu sembab atau tidak. Kemudian ada plasmagrafi darum atau tidak. Kemudian pada bagian mata. Pada bagian mata diukur menggunakan timeline. Diukur apakah pupilnya mengecil atau membesar. Apakah ada refleks pupil. Kemudian jika sudah, apakah simetris atau tidak. Kemudian dilihat konjungtivanya anemis atau tidak. Kemudian dilihat skleranya ikterik atau tidak. Kemudian pada bagian hidung. Maaf ya, dibuka dulu. Kemudian pada bagian hidung dilihat apakah simetris atau tidak. Kemudian bersih atau tidak, ada polip atau tidak. Kemudian pada bagian mulut. Pada bagian mulut dilihat apakah bersih atau tidak, ada stomatitis atau tidak. Kemudian pada gigi ada karies atau tidak. Kemudian pada telinga. Pada telinga dilihat apakah ada serumen yang keluar atau kotor atau tidak. Kemudian simetris atau tidak. Kemudian selanjutnya pendengarannya baik atau tidak. Biasanya menggunakan garpu tangan. Kemudian pada bagian leher. Pada bagian leher diraba apakah ada pembesaran vena jugularis atau kelenjar getah bening. Kemudian tes refleks menelannya. Ibu coba ditelan dadanya. Apakah ada sakit atau tidak? Tidak. Kemudian diraba apakah ada benjolan atau tidak. Terus turun pada bagian dada. Pada bagian dada dilihat payudaranya simetris atau tidak. Ibu diangkat ya. Dilihat simetris atau tidak. Kemudian turunkan sebelahnya. Sekarang palpasi. Apakah ada benjolan atau apakah ada pembendungan ASI. Kalau misalkan sudah ada ASI, dipijat areolanya. Apakah ada sudah keluar ASI atau tidak, atau kolostrum. Yang sebelahnya juga sama. Pada bagian perut. Pada bagian perut itu dilihat apakah ada linea nigra atau hiperpigmentasi kulit. Selanjutnya pada perut diukur juga Leopard. Leopard yang pertama itu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan apa yang ada di atasnya. Dulu saya punya.
misalkan 28. Setelah itu langsung lanjut ke Leopold 1. Ibu maaf ya, ini ditekuk terlebih dahulu. Kemudian kumpulkan janin, kemudian raba bagian atas, apakah keras atau lunak. Misalkan ini sudah lunak, artinya itu bokong. Kemudian Leopold 2. Leopold 2 itu menentukan bagian terkecil atau punggung bayi. Ditekan, kemudian diraba. Misalkan pada daerah bagian kiri itu bagian kecil, dan pada bagian kanan itu memanjang seperti papan. Kemudian ada Leopold DJJ. Tinggalin. Menentukan denyut jantung janin menggunakan monoaural. Kan tadi di sini punggung, jadi di rabanya punggung biasanya pada pusar bagian bawah. Dihitung 1 menit, misalkan 140 kali per menit. Setelah itu masuk ke Leopold 3. Leopold 3 itu menentukan sudah masuk PAP atau tidak. Misalkan sudah masuk, kemudian lanjut ke Leopold 4. Kalau belum masuk, tidak dilanjut ke Leopold 4. Leopold 4 itu dilihat bagian bawahnya apakah bokong atau kepala. Misalkan ini kepala. Kemudian dilihat sudah divergen atau konvergen. Terlebih dahulu alat kelamin atau genitalia ibu. Apakah sudah ada rembesan air ketuban? Apakah ada pendarahan atau tidak? Kemudian dilihat selanjutnya bagian anus. Bagian anus apakah ada hemoroid atau tidak? Kemudian lanjut pada ekstremitas, diperiksa ekstremitas atas dan bawah. Biasanya ada varises atau tidak, kemudian ada udim atau tidak, dan dilihat CRT-nya. Dan dilihat udimnya. Misalkan tidak ada udim. Alhamdulillah, rangkaian pemeriksaan fisik sudah dilakukan dan tidak ada kelainan pada ibu dan janin ibunya, Bu, sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung membereskan alat, terus mencuci tangan. Setelah mencuci tangan langsung dokumentasi. Dokumentasi pada hari Selasa 2022 telah dilakukan pemeriksaan fisik ANC pada ibu hamil Nyonya T dengan hasil tekanan darah normal 120/80, suhunya pun normal 36,5, kemudian TFU-nya 28, kemudian janin sudah masuk ke PAP, ditandatangani Dena Ariesta.